selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue flag flying high. Once a blue, always a blue. Hadapi Manchester City, Chelsea disarankan pakai strategi ini kalau mau menang. Chelsea jelas butuh strategi khusus agar bisa mengalahkan Manchester City dalam laga final Liga Champions hari Minggu dini hari nanti. Legenda Arsenal Martin Keown juga punya saran yang mungkin bisa diterapkan. Faktanya bahwa hanya ada satu gol yang bisa disarankan City menjadi bukti seberapa kuatnya lini pertahanan Chelsea. Itu bisa jadi keunggulan, terutama dalam strategi serangan balik. Manchester City jelas sudah mempelajari cara untuk menjebol pertahanan Chelsea dan tinggal mengaplikasikannya ke dalam permainan, sehingga The Blues wajib mencari taktik alternatif agar gawangnya tidak mudah kebobolan. Namun Keown juga menyarankan Chelsea untuk tetap menggunakan strategi tersebut. Statistik berkata bahwa tidak ada tim yang mau melakukan serangan balik lebih banyak dari Chelsea di Liga Champions musim ini, tulisnya di Daily Mail. Mereka punya kaki yang bisa menyakiti City dengan cara itu. Sebagai mantan backs, saya akan tertarik melihat bagaimana 3 back Tuchel bisa mengatasi tantangan ini, lanjutnya. Keown bisa melihat taktik ini digunakan saat Chelsea bertemu City di ajang FA Cup. Dan ia sangat yakin kalau The Blues bakal keluar sebagai pemenang jika menerapkan kembali ke lawan yang sama. Chelsea akan berupaya untuk membuat perisai dalam sesi latihan untuk periode di mana City mendominasi penguasaan bola. Dengan back sayapnya, mereka akan menciptakan format 5 back dan 2 gelandang yang berdiri di dekatnya, tulis Keown lagi. Penyerang dalam Tuchel, Mason Mount adalah salah satu dari Christian Pulisic juga dan Hakim Ziyech yang harus turun lebih baik dalam untuk membantu gelandang, Timo Werner, yang kecepatannya adalah senjata penting mampu memimpin pembongkaran apapun. Chelsea akan senang mengulangi kemenangan mereka di fase semifinal FA Cup. Kemenangan itu mungkin didapatkannya dari tim B, City. Tapi taktiknya bekerja dengan sempurna ketika Werner berlari cepat dan membantu Ziyech mencetak gol tutupnya. Chelsea mendapatkan kabar baik menjelang laga final Liga Champions melawan Manchester City. Mereka bisa menggunakan jasa 2 pemain penting, Eduardo Mendy dan N'Golo Kante. Sebelum itu, partisipasi kedua pemain tersebut diragukan lantaran sempat mengalami cedera. Bahkan Mendy mendapati cedera tersebut saat menjalani laga terakhir Chelsea di pentas Premier League 2020-2021 akhir pekan lalu. Kante sendiri mengalami cedera 1 pertandingan lebih dini dari Mendy, yakni ketika menghadapi Leicester City. Situasi ini membuat Thomas Tuchel selaku pelatih jadi harap-harap cemas. Bagaimanapun juga ia butuh 2 pemain tersebut. Untungnya Chelsea mendapatkan kabar baik soal kondisi terkini Mendy dan Kante. Keduanya diketahui telah pulih secara sepenuhnya dari cedera dan siap berpartisipasi dalam pertandingan puncak. Tuchel tidak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya ketika mendengar kalau Mendy dan Kante bisa tampil di laga tersebut. Ia pun berharap tidak ada pemain yang mengalami cedera lagi di sesi latihan terakhir sebelum melawan City. Ini adalah kabar terbaik sepanjang masa. Tidak ada yang cedera dan saya harap bertahan sampai setelah sesi latihan hari ini, ujar Tuchel kepada awak media jelang pertandingan, seperti yang dikutip dari Goal International. Dalam kesempatan yang sama, Tuchel juga menjelaskan soal suasana hati para pemainnya jelang laga penting ini. Rasanya saya mendapatkan kepercayaan penuh dari semuanya kalau soal rasa lapar. Selalu berada di level paling tinggi terkait pernyataan soal seberapa besar Anda menginginkannya. Tapi saya merasa kami sangat berkonsentrasi, fokus, disiplin dalam pembangunan untuk pekan ini. Kata-kata Tuchel berikutnya membuat ekspektasi terhadap Chelsea semakin meninggi. Pria asal Jerman itu berkata kalau para pemainnya sedang diselimuti kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk menjalani laga final. Saya merasa kepercayaan diri kami tulus, yang dimana itu sangat baik untuk dimiliki, dan perasaan yang sangat baik untuk dimiliki di laga final. Kami memiliki 2 sesi latihan di London, yang kemarin kami menaklukkannya dengan sedikit sesi taktik. Jadi hari ini adalah latihan terakhir untuk melihat detail terakhir, mendapatkan perasaan yang terpenting bagi para pemain untuk merasakan suasana di stadion, merasakannya, menciumnya, dan kemudian kesempatan itu semakin dekat pungkasnya.
Masa depan Chelsea untuk pemain pinjaman abadi, apa yang terjadi dengan Baba Rahman? Ketika Baba Rahman menandatangani kontrak dengan Chelsea dalam transfer senilai 23 juta euro atau 31 juta dari Augsburg pada 2015, ia tampaknya menjadi ujung tombak perobakan besar Chelsea di lini pertahanan The Blues. Rahman masih jauh dari pemain yang Chelsea putuskan untuk mengeluarkan dana besar menyusul satu-satunya musim di Bundesliga. Remaja yang dinamis telah menumbuhkan reputasi untuk melakukan tackle di sisi kiri pertahanan Augsburg ketika mereka menaikkan jauh di timbangan mereka untuk finish di urutan kelima. Ia didatangkan untuk menggantikan Philippe Luis yang pergi, yang dikembalikan ke pengirim Atletico Madrid karena ketidakmampuannya untuk secara efektif menjalankan instruksi dari taktis Jose Mourinho. Dan diharapkan Rahman akan bertindak sebagai pengganti Cesar Azpilicueta di bek kiri sebelum akhirnya membuat peran itu menjadi miliknya. Namun kisah Rahman akan salah satu duka terlihat di klub-klub top Liga Primer Inggris selama bertahun-tahun, membuat langkah besarnya terlalu dini, terhambat oleh cedera, dan diteruskannya dari manajer ke manajer di saat perombakan besar tanpa ada waktu dalam ruang untuk membuktikan diri sendiri. Kini dengan Chelsea mengeluarkan dana besar pada musim panas tahun lalu untuk Ben Chilwell di bek kiri, Rahman dibiarkan bermain sepak bola tim server tanpa tempat di skuad Liga Primer atau bahkan nomor skuad untuk dipegang. Setelah tiba di Inggris pada 2015, musim perdana Rahman berjalan seperti yang diharapkan. Ia adalah pemain skuad yang berguna, membuat 15 penampilan di Liga Primer. Sial bagi dia, kampanye Chelsea sama sekali tidak diharapkan karena sang juara melakukan start dengan buruk dan berada tepat di atas zona degradasi pada Desember ketika Mourinho dipecat. Rahman tidak bersalah atas kekacauan ini dan dimasukkan lebih reguler di bawah asuhan bos baru Gus Hiddink, bermain 90 menit dalam 7 dari 10 pertandingan terakhir Chelsea di Liga Primer. Tapi ia kini berada di posisi yang sulit untuk menjadi pemain yang dibawa oleh seorang manajer sebagai prospek masa depan yang sekarang harus meyakinkan orang lain tentang nilai dirinya. Antonio Conte memutuskan Rahman akan kembali baik dilayani dengan peminjaman dan dia kembali ke Jerman bersama Schalke untuk musim 2016-2017. Musim yang menjanjikan hancur pada Januari. Bagaimanapun di Piala Afrika bersama Ghana, di mana dia mengalami cedera ligamen lutut. Di paruh pertama musim 2020-2021, Rahman hanya bermain 160 menit di laga Primer 2 dari 2 kekalahan Chelsea U23 lawan Liverpool dan Everton. Pada 30 Januari 2021, ia kemudian dipinjamkan ke PAOK hingga akhir musim ini. Karirnya di Chelsea mungkin akan terhapus dari kesengsaraan pada musim panas ini ketika The Blues ingin mendapatkan semacam kompensasi finansial sebelum kontraknya berakhir. Dan sebagai bek kiri yang berbakat dan juga pola pikir menyerang di pertengahan usia 20-an tahun, ia akan membuat perekrutan yang bagus untuk seseorang.